yang tampaknya lebih menjanjikan kemajuan kebebasan beragama berkeyakinan. Dua kesempatan ini harus kita manfaatkan untuk perbaikan-perbaikan kondisi pelanggaran yang sudah lama diabaikan. Atas dasar itulah kegiatan ini diadakan. Akhirnya perlu kami sampaikan juga permohonan maaf kami karena Bapak Lukman Hakim tidak trust that from this seminar, you will gain new perspectives, knowledge, and expertise that will contribute to your work in promoting and protecting religious freedom in Indonesia. In closing, I would like to acknowledge the excellent work and contribution of the Sitera Institute. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembukaan seminar nasional tentang kepemimpinan nasional baru dan kemajuan kebebasan beragama berkeyakinan dengan narasumber Bapak Profesor Dr. Haji Mahasin, Kepala Litbang Kementerian Agama, Bapak Dr. Haji Abdul Mukti, Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Bapak Bonar Tigor Naipopos, Wakil Ketua Setara Institut, dan Ibu Musdah Mulia Direktur Megawati Institut. Seminar ini akan dipandu oleh moderator Bapak Ismail Hasani. Selama ini dikerjakan oleh Kementerian Agama, terutama Badan Litbang dan Diklat, di dalam menangani itu apakah undang-undang atau peraturan pemerintah apa namanya yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Jadi kita belum punya. Di undang-undang memang ada kebebasan beragama, ada hak untuk beribadah, berkeyakinan dan seterusnya. Tetapi undang-undang yang berkaitan dengan itu kita belum punya. Seterusnya. Juga di dalam pendidikan, undang-undang pendidikan nasional kita mengatakan bahwa setiap siswa itu berhak untuk mendapatkan undang-undang pendidikan agama sesuai dengan yang dianut. Nah, tetapi kita belum punya sistem atau metode atau apa namanya yang membuat orang yang agamanya di luar agama, enam agama yang selama ini sudah dilayani itu mendapatkan pendidikan agama. Kemudian karena masalah itu, kami bersama dengan lembaga-lembaga negara yang terkait, memang belum menyertakan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Kami merumuskan setidaknya ada 4 hal yang perlu dijadikan katakanlah kriteria agar sebuah agama bisa dilayani oleh negara. Atau 5 dengan yang terakhir ini bukan syarat pada agama itu. Tapi yang 4 itu syarat yang ada pada agama. Yang pertama adalah bahwa agama itu mempunyai sistem ajaran yang khas, yang membedakannya dengan agama lain. Ya, apakah itu keseluruhannya yang beda atau sebagian besarnya yang berbeda, itu tidak menjadi masalah. Ya, seperti Kristen itu ada betul-betul memang ada umatnya, ada pemeluknya di Indonesia ini. Kemudian yang keempat itu ada semacam representatif yang menghubungkan antara umat itu dengan negara. Agama itu dalam catatan negara, sehingga nanti dari catatan itu bisa dibuat kalau memang diperlukan penyebutan KTP, sudah tidak setuju. Juga bukan hanya Musda, ya Dirjen HAM juga tidak setuju. Lain-lain atau bisa juga itu ditangani oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri atau lembaga lain yang dibentuk khusus untuk meregistrasi masalah itu sebenarnya Tumbang Jasa 45 pembukaan Undang Dasar 45. Jadi memang tidak boleh kita membiarkan ada warga bangsa ini yang teraniaya karena. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Sebagai PNS
lama-lama kita sholat itu bukan karena takut pada Tuhan, tapi hanya karena mau diabsen. Perda-perda seperti ini sangat inkonstitusional, dan ini banyak. Ya, jadi kalau kita melihat perda-perda belakangan yang hadir, ini luar biasa, tubrukan dengan konstitusi, tubrukan dengan prinsip kebinekaan kita dan juga dengan prinsip-prinsip Pancasila. Jadi karena itu landasannya itu perlu dibangun. Tetapi juga menurut saya tentang apa yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa. Apakah ketuhanan yang Maha Esa itu hanya membatasi, ya seperti tadi kata Pak Masin, agama-agama yang diregistrasi, yang tidak karena di pihak lain kami melihat hampir semua kasus-kasus pelanggaran HAM belum ada solusinya, belum ada pemecahan. Bahkan teman-teman misalnya yang di Ahmadiyah, yang di Transito Lombok sampai sekarang pun masih tinggal di sana. Teman-teman pengungsi Siam pun juga masih belum jelas. Padahal harapan yang kecil saja, gimana dalam merayakan Ramadan mereka bisa pulang sebentar ke kampung halamannya. Yang melibatkan kelompok yang seagama, maka itu tidak bisa terjadi. Nah, ini sebenarnya kecenderungan segregasi sosial tidak boleh kita biarkan. Sehingga harus ada proses intervensi negara dalam pembangunan perumahan misalnya, yang harus diupayakan supaya di situ ada integrasi sosial. Sistem neighborhood kita, atau Ibu saya tadi menyebut keluargaan kita itu, memang harus keluargaan yang inklusif, keluargaan yang terbuka. Kalau sistem keluargaan ini diikutkan sosial, yang itu bisa semakin menjauhkan kelompok-kelompok agama satu. 15 tahun terus saya ikutin dialog kebebasan umat beragama, tapi kenyataannya tetap nonsens sama sekali saja ya. Tapi yang pertama saja begini, mudah-mudahan kepemimpinan nasional baru ya, memang ini mimpi saya selama ini, gimana membentuk moral masyarakat Indonesia ini. Ini dulu yang saya ingin bilang begitu. Karena apa? Secara hukum, secara undang-undang kita nggak ada kekurangan lagi. Ideologi kita, saya rasa tangan Tuhan pun ikut membentuk itu Pancasila, gitu ya. Jadi nggak ada lagi saya rasa yang saya bilang kurang kalau dalam segi perundangan kita, ideologi kita. Yang ada di Indonesia, ini merupakan pembunuhan karakter bagi kami penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Karena apa? Hampir seluruh pelayanan publik kepercayaan terdiskriminasi dan hak-hak konstitusi kami terabaikan. Kami melihat seakan-akan memberikan pintu bagi kami, tetapi sebenarnya pintu itu tidak dibuka. Pintu itu masih tertutup bagi kami. Kami mohon untuk kepemimpinan, kami menaruh harapan yang sangat besar bahwasanya ke depan penghayat kepercayaan tidak dikelola di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti kita tahu bersama bahwa penghayat kepercayaan ini selalu berpindah-pindah departemen, dan itu tidak dikelola di Dirjen, tetapi subdirektorat. Dan pelanggaran keyakinan. Mereka akan menyelenggarakan rakernas sampai hari Minggu nanti, dan mereka sangat berharap bisa berdialog langsung dengan Pak Lukman, dan alhamdulillah beliau menyediakan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Karena itu 1 jam ke depan kita akan memanfaatkan waktu pertemuan ini bersama Pak Lukman. Dan kami perwakilan dari komunitas penghayat kepercayaan. Pertama yang ingin kami sampaikan bahwasanya Sobat KBB di yang lalu sekitar bulan Mei di tahun 2013, di mana wadah ini adalah merupakan rumah kami bagi para minoritas yang kebanyakan adalah terlanggar hak-hak konstitusi dan hak-hak sipilnya, terutama dalam hak berkeyakinan dan berkepercayaan. Di dalam Sobat KBB ada penghayat kepercayaan, ada Syiah, Ahmadiyah, kemudian dari Philadelphia, HKBB, dan teman-teman yang lainnya yang juga minoritas yang dan terlanggar hak kebebasan beragama dan berkepercayaan. Harapan kami ke depan bahwasanya terlindungi di dalam kami memiliki keyakinan, di dalam kami beribadah, di dalam kami meyakini sebuah ajaran yang baru saja menjabat. Saya mengapresiasi beberapa Pak Menteri, terutama keterbukaan Pak
tadi juga ada usulan dari Ahmadiyah Mataram, bagaimana kalau dibuat suatu saat buat dialog terbuka antara Ahmadiyah dengan kelompok lain agar masyarakat juga tahu apa sebenarnya poin dari masing-masing. Saya pikir dialog-dialog seperti ini yang memang harus ditumbuhkan, mewadahi advokasi perjuangan para korban-korban yang selama ini sebetulnya sudah berjuang tetapi secara parsial dalam arti pembukaan diskusi. Jadi untuk pemerintahan Presiden SBY gitu misalnya, kami selalu ada pertanyaan mengapa sepertinya ketakutan menghadapi kelompok-kelompok fundamental gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau harapannya adalah bisa menghapus regulasi yang meminggirkan kelompok-kelompok minoritas agama, lalu sebenarnya kendala apa saja sih Pak yang dihadapin sehingga banyak orang kemudian mempunyai persepsi yang kurang baik gitu bahwa pemerintahan SBY memang ketakutan gitu untuk berhadapan dengan kelompok-kelompok ini. Terima kasih Pak. Baik, fungsionaris setara dan tentu seluruh teman-teman yang hadir di ruangan ini apa koalisi atau KBB ya tadi sobat KBB, kebebasan beragama dan berkeyakinan. Berkepercayaan. Garis miring keyakinan dan garis miring berkepercayaan. Ya tentu saya pertama saya bersyukur atas fasilitasi teman-teman setara saya bisa hadir di sini. Buat saya ini penting, sekaligus kehormatan bagi saya bertemu dengan saudara-saudara sekalian, karena setidak-tidaknya selain kita bisa saling berkenalan, yang juga tidak kalah pentingnya adalah saya bisa mendengar langsung apa yang selama ini dirasakan oleh teman-teman yang nampaknya selama ini merasa kurang disapa lah gitu oleh negara dalam konteks bagaimana bisa memperoleh kebebasan, kemerdekaan dalam beragama, berkeyakinan, berkepercayaan. Nah, karenanya sekali lagi saya berterima kasih kepada Setara yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Nah, lalu tadi ada beberapa dari Mbak Dian, lalu ada Mas Firdaus, Mas Kris tadi juga yang terakhir dari Mbak Lutfiana dari KBR 68H. Jadi begini, sebelum saya menjawab masing-masing, saya ingin saya juga boleh curhat ya. Ini kan forum saling curhat gitu. Jadi dalam pemikiran saya, dalam pemahaman saya dalam konteks kita kebebasan beragama, berkeyakinan, berkepercayaan ini, memang intinya adalah bagaimana kita menyikapi relasi antara negara dengan agama. Ini adalah persoalan klasik yang dari dulu, ini persoalan lama, tapi akan terus dan tetap aktual karena memang relasi ini dinamis gitu. Dinamikanya sangat tergantung dari para aktor, baik aktor yang mendapatkan amanah untuk mengelola negara dan juga mereka-mereka yang berkegiatan di bidang agama gitu. Jadi selain juga sistem kemasyarakatan kita, tata nilai yang dianut dalam masyarakat kita. Nah, relasi itu sebenarnya saya melihatnya ada dua hal. Gitu. Pertama, dalam konteks Indonesia, hubungan antara negara dengan agama itu idealnya memang saling membutuhkan. Gitu. Simbiosis mutualism gitu ya. Jadi ya kita kan tahu sejarah bangsa Indonesia itu kan sejak ratusan tahun dikenal sangat religius, bangsa yang sangat religius gitu. Sehingga memang kalau kita amati dari Sabang sampai Merauke, tidak ada satupun etnis atau suku yang tidak memiliki nilai-nilai agama yang langsung maupun tidak langsung ada dalam kehidupan keseharian mereka. Itu sangat kental mewarnai kehidupan keseharian masyarakat kita, terlepas apapun etnisnya, suku
sukunya, bahasanya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, karenanya memang agama menempati posisi yang cukup vital, bahkan di konstitusi sekalipun kata agama itu banyak mewarnai, gitu. Kata agama banyak mewarnai. Nah, persoalannya kemudian adalah praktek-praktek katakanlah intoleransi atau diskriminasi atau apalah yang sifatnya yang kita tidak harapkan itu sebenarnya karena relasi ini yang terganggu. Gitu. Idealnya memang negara harus punya kebutuhan terhadap agama, sebagaimana agama juga punya kebutuhan tentang kepada negara. Gitu. Maksud saya begini, negara tidak bisa berjalan begitu saja tanpa memperhatikan nilai-nilai agama. Gitu. Jadi itulah kenapa diperlukan tokoh-tokoh agama, mereka-mereka yang kemudian memberikan landasan atau pijakan bagaimana agar negara ini bisa dikelola dengan baik, lebih amanah, lebih bertanggung jawab dan sebagainya. Disitulah kebutuhan negara terhadap agama, khususnya terkait dengan nilai-nilai yang ada di agama itu. Sebaliknya agama juga melalui tokoh-tokohnya tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengawalan dari negara. Karena kalau negara tidak ikut menata bagaimana kehidupan beragama, maka bisa jadi kemudian agama melalui tokoh-tokohnya bisa bertindak semaunya, katakanlah begitu, dan itu kemudian bisa melanggar nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai persatuan dalam konteks Indonesia, gitu, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya, Pancasila dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi ini saling membutuhkan. Jadi selain simbiosis mutualisme itu juga ada fungsi checks and balances sebenarnya. Jadi saling kontrol dan saling mengimbangi antara negara dengan agama. Negara dikontrol oleh agama dan agama juga dikontrol oleh negara. Gitu. Nah, dalam hal-hal tertentu memang hal yang sifatnya ideal ini kemudian sangat dinamis seperti yang saya sebutkan. Dalam hal-hal tertentu lalu kemudian negara dinilai bisa terlalu dikuasai oleh paham keagamaan tertentu yang dominan, yang mayoritas dalam kondisi-kondisi tertentu, sehingga kemudian negara tidak cukup memiliki netralitas, tidak cukup berdiri di tengah-tengah sebagai pihak yang memang harus mengayomi semua umat beragama, karena memang realitas kita adalah majemuk, plural. Gitu. Tapi di sisi lain juga bisa ditemukan sebaliknya, negara terlalu dominan mengatur kehidupan keagamaan warga negaranya. Gitu. Jadi itu juga. Nah, memang selalu dicari titik keseimbangannya itu di mana. Disitulah dinamika yang terjadi. Dan itu faktornya juga macam-macam. Bisa karena regulasi, bisa juga karena kebijakan para aktor, juga bisa karena masyarakatnya itu sendiri. Sejauh mana masyarakat tentu melalui civil society ini, melalui NGO, melalui pers, dan lain sebagainya, itu kemudian bisa ikut mempengaruhi kehidupan untuk mencari titik temu keseimbangan ini. Nah, ini poin saya mengawali ini. Nah, tadi itu baik yang disampaikan oleh Mbak Dian, lalu Mas Firdaus. Jadi, memang ini yang saya ingin lakukan. Misalnya kemarin ketika buka puasa saya mengundang teman-teman untuk saya dengar, karena memang yang saya pikirkan, dan ini tolong juga nanti dibantu untuk dicarikan jalan keluarnya, memang ada pekerjaan rumah yang belum selesai pada bangsa ini untuk kita memiliki persepsi yang sama. Bagaimana relasi antara negara dengan agama ini dalam konteks pengakuan, dalam konteks legalitas. Ini kan. Jadi pertanyaan besarnya adalah apakah negara dalam hal ini atau pemerintah punya otoritas, punya kewenangan untuk menentukan, untuk mengakui atau katakanlah meresmikan atau melegalkan sebuah keyakinan
pada suatu komunitas itu agama atau bukan agama? Ini pertanyaannya. Punya nggak sih negara itu otoritas, kewenangan untuk menentukan keyakinan yang dimiliki oleh sekumpulan orang yang itu adalah warga negara kita, apakah itu agama atau bukan agama? Tentu jawabannya hanya dua, iya atau tidak. Kalau iya, pertanyaan susulannya adalah apakah negara, pemerintah bisa sendiri untuk menggunakan otoritasnya itu, atau negara harus melibatkan ormas-ormas keagamaan atau tokoh-tokoh agama dan yang lain. Dan lalu kemudian pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana mekanismenya? Itu sudah lebih operasional, mekanismenya dan seterusnya. Itu kalau jawabannya ya punya kewenangan itu. Tapi kalau kemudian jawabannya tidak, negara sama sekali tidak punya kewenangan, sebagaimana yang juga saya dengar dari beberapa kalangan teman-teman, para aktivis, kalau negara nggak punya kewenangan untuk menentukan, maka pertanyaannya adalah lalu bagaimana negara, pemerintah menjalankan kewajiban konstitusionalnya? Karena negara wajib melindungi, melayani, memberikan fasilitas kepada umat beragama. Itu tidak hanya undang-undang dasar, tapi beberapa undang-undang menegaskan bahwa negara, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, memberikan pelayanan, memberikan fasilitas, pembinaan dan sebagainya kepada umat beragama, terlepas apapun agama yang dianut oleh warga negara itu. Nah, kalau tidak ada legalitas, kalau kemudian negara tidak punya kewenangan, tidak punya otoritas untuk menentukan apakah ini agama atau bukan agama, lalu kemudian siapa, institusi mana di luar negara yang bisa? Kalau tidak ada satupun, karena asumsinya bahwa itu urusan personal setiap warga negara kepada Tuhannya, tidak bisa negara atau pemerintah intervensi terkait dengan soal keyakinan. Lalu bagaimana negara bisa menjalankan kewajibannya itu? Karena ini kan konsekuensinya anggaran, pembinaan, perlindungan, pelayanan, itu kan ujung-ujungnya kan ya tadi itu, nanti ada rumah ibadah, nanti ada pendidikan, nanti ada macam-macam itu implikasinya, dan itu perlu ada pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban itu tentu mensyaratkan legalitas. Nah, kalau tidak ada legalitas lalu bagaimana? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang ada dalam pikiran saya gitu, yang menurut saya ini harus kita selesaikan, harus kita rumuskan, kita samakan persepsi kita ini bagaimana. Karena kalau tidak, masing-masing kita berjalan dengan persepsinya sendiri, dan kemudian ketika tidak ketemu, maka timbullah konflik, timbullah sengketa, dan tidak bisa kemana-mana. Nah, oleh karenanya dalam waktu dekat memang saya sudah minta Pak Mahasin sudah terutama untuk membuat semacam desain pertemuan gitu yang melibatkan semua kita, untuk kita duduk bersama, untuk kita bicara lebih detail. Itu ada beberapa isu yang lain, tapi setidak-tidaknya ini ke depan mau kita apakan ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu, sambil kemudian kita karena kalau ini sudah ketemu, setidak-tidaknya ada persepsi yang sama, atau kalau tidak sama, setidak-tidaknya apa masing-masing yang tidak sama itu diberikan kanalisasinya, diberikan jalan keluarnya, atau ada pemahaman di antara kita bahwa memang ada keragaman persepsi di sini, dan masing-masing diakomodasi sesuai dengan persepsinya masing-masing, sehingga ada kejelasan. Nah, selama ini memang saya tidak tahu, tapi sejauh yang saya cermati memang pemerintah negara punya persepsinya sendiri, teman-teman di luar negara juga punya persepsinya sendiri, dan tentu memiliki ekspektasinya juga masing-masing. Nah, karenanya memang pertanyaan seperti Mbak Lutfiana tadi itu, apa sih sebenarnya ketakutan dari pemerintah terhadap saya tentu tidak bisa menjawab karena saya baru beberapa bulan menjadi bagian dari pemerintah. Tapi digali, memang harus ada keberanian untuk seperti ini, duduk bersama lalu bicara. Beda gitu, tempat ibadah kita bisa di mana saja, tapi ketika rumah ibadah memang ini terkait dengan tata ruang, tata
aturan-aturan regulasi yang mensyaratkan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yang ya disinilah mungkin nanti kita akan duduk lagi apakah persyaratan-persyaratan itu cukup adil atau tidak gitu, cukup fair atau tidak, dan dipenuhi atau tidak, dan lalu kemudian hukum bagaimana lalu kemudian menengahi perbedaan-perbedaan persepsi. Nah, hal lain yang juga saya ingin sampaikan di sini, tentu kita tidak bisa melihat relasi agama dengan negara ini dengan segala implikasi problematikanya itu juga hitam putih. Seperti hukum melihat segala sesuatu itu kan hitam putih, karena ini kan kita masyarakat yang dinamis. Terkadang atau seringkali bahkan diperlukan kearifan dari masing-masing pihak untuk bagaimana bisa membangun toleransi. Ini juga bagian dari hal yang harus diedukasi pada masyarakat kita, menurut saya. Gitu. Terkadang atau seringkali kearifan itu diperlukan ketika kita menenggang, ketika kita mensikapi perbedaan dengan memberikan ruang yang lebih besar untuk bertenggang rasa, untuk bertoleransi. Nah, di sini memang terkadang ketika kita bicara toleransi, kita lebih menuntut agar orang lain mengerti dan memahami kita. Jadi untuk dimengerti dan dipahami. Padahal akan lebih ideal, akan lebih baik kalau toleransi itu lebih dilihat dari sisi yang lebih proaktif gitu, untuk kemudian kita mengerti dan memahami orang lain yang berbeda tentu. Jadi tidak menuntut untuk dimengerti atau dipahami, tapi untuk mengerti dan memahami. Nah, kalau semuanya seperti itu, memang akan banyak menyelesaikan persoalan-persoalan di antara kita. Misalnya, sekedar contoh saja, teman-teman Syiah di Sampang ketika saya datang ke sana, itu kan karena terlalu lamanya persoalan. Nah, ini juga persoalan waktu juga. Semakin lama kita menangani sebuah persoalan, maka akan semakin sulit menurut saya untuk dicari solusinya, karena kemudian semakin mengkristal dan semakin menguat. Masing-masing pihak berada pada posisi yang sudah tidak mungkin lagi mundur dari sikap-sikap yang sebenarnya ketika di awal sebenarnya kalau dijembatani dengan baik bisa dicari titik temu. Jadi ego pada masing-masing pihak ini juga persoalan tersendiri, maka saya juga merasa perlu untuk kita mengedukasi masyarakat kita untuk bagaimana bertoleransi dengan pendekatan yang lebih proaktif tadi itu. Nah, karena memang masyarakat kita ini kan, ya kita sama tahu lah begitu kan, hubungan antara mayoritas minoritas ini kan juga masih problem juga, meskipun kita berbhinneka tunggal ika sudah cukup lama. Kadang-kadang tokoh-tokoh elitnya ini juga punya pengaruh yang besar untuk bagaimana kehidupan bersama yang berbeda ini bisa lebih toleran dan seterusnya. Jadi memang banyak persoalan, tapi saya tetap optimis bahwa dengan dialog, dengan memperbanyak pertemuan, dalam agama Islam itu kan silaturahim ya, semakin banyak silaturahim dibangun itu pasti akan mencairkan beberapa kesalahpahaman atau ya konflik-konflik atau sengketa-sengketa seperti itu. Nah, yang kaitannya dengan jadi tadi dialog ya, Firdaus. Nah, saya sebenarnya juga ingin mendapatkan masukan ini, karena ini kan dialog ya. Saya ingin mendapatkan masukan dari yang dua itu. Pada saatnya tentu nanti saya akan undang Setara dan beberapa yang lain, dan mungkin juga teman-teman yang lain. Tapi saya ingin mendapatkan semacam penegasan atau kejelasan apakah benar cara pandang kami di Kementerian Agama bahwa ada dua persoalan tadi itu yang harus dirumuskan. Jadi menyangkut kewenangan negara, apakah ada atau tidak. Kalau ada, lalu bagaimana implikasinya, dan kalau tidak, lalu juga bagaimana menjawab tadi persoalan-persoalan itu. Nah, cara pandang kami untuk mencoba mengurai berbagai persoalan ini, apakah sudah tepat diagnosisnya ini sudah pas atau belum itu, atau jangan-jangan salah, atau ada diagnosis
diagnosis sehingga kemudian terapinya juga pas gitu, tidak berlebihan atau juga tidak kurang. Saya pikir sementara ini supaya juga ada waktu untuk dialog. Baik, terima kasih. Sama dengan teman-teman, kemudian kebetulan dalam forum ini disebut pendamping gitu. Tapi kami adalah kelompok yang sangat aktif melakukan pemantauan kasus pelanggaran hak kebebasan beragama berkeyakinan. Pada 2012 kita sudah menyimpulkan bahwa negara ini mengalami kelumpuhan total karena berhasil dibajak oleh berbagai kekuatan intoleran. Ada banyak sekali organisasi berbasis agama intoleran yang masuk ke jantung negara. Saya memberi contoh masing-masing. Saya kira di situ saja. Bagaimana bentuk jaminan itu yang saya kira negara ada di situ. Lebih daripada itu, Bapak Menteri, kami saya di Kupang, saya orang Kristen Pak, dan di kota Kupang itu mayoritas Kristen. Kalau NTC secara keseluruhan Kristen juga. Kalau secara keseluruhan Katolik, kalau kota Kupang itu Protestan. Saya mau kasih tahu Pak Menteri, saat ini di kota Kupang itu ada 15 gereja yang belum bisa didirikan. Ada 2 masjid yang belum bisa dilanjutkan pendiriannya, dan ada kesulitan dari umat Buddha di sana. Umat Buddha di kota Kupang itu ada 60 kakak, Pak Menteri. Misalnya Mas Wali Arif di Wonosobo akhir bulan ini sedang merancang kotanya sebagai Human Rights City. Dia bikin 19 indikator untuk menjadi standar apakah Wonosobo bisa dijadikan dia sebagai Bupati Wonosobo, apakah Wonosobo bisa dijadikan dikategorikan sebagai kota yang sudah memenuhi standar HAM. Salah satunya adalah itu tadi. Dia coba meng-create tentang masyarakat yang toleran, masyarakat yang sadar hak orang lain untuk menjalankan kebebasan beragamanya. Itu saya kira kreasi-kreasi seperti ini yang mungkin seperti yang disinggung Pak Mahasiswa tadi, bahwa ya ini persoalan the man behind the gun-nya, persoalan siapa yang ada di balik senapannya gitu. Kalau dia menggunakan dengan baik, ya yang diberikan amanah menjalankan dengan baik, mungkin itu bisa menjadi salah satu inspirasi. Terkadang ini juga bisa membawa implikasi tersendiri. Jadi misalnya tadi itu, saya ingin mengawali dari Undang-Undang 1 PNPS 1965 yang judulnya tentang penodaan, penistaan terhadap ajaran agama. Itu undang-undang tahun 1965, sudah lama sekali. Dulu undang-undang ini lahir karena memang ketika itu banyak sekali paham-paham keagamaan yang macam-macam, yang kemudian meresahkan banyak tokoh agama ketika itu. Jadi ada ajaran-ajaran yang wah macam-macam lah, darmo gandul lah, macam-macam itu yang aneh-aneh begitu. Jadi kalau mau ke nirwana, kalau mau ke surga, harus untuk yang gadis siap disetubuhi terlebih dahulu oleh para, misalnya begitu jadi. Nah sehingga kemudian ada kebutuhan agar masing-masing agama, ajaran pokok dari masing-masing agama ini bisa dilindungi. Sebab kalau tidak, maka konfliknya itu adalah konflik horizontal di akar rumput gitu. Jadi negara lalu kemudian ada kebutuhan agama, melalui tokoh-tokoh agamanya tentu membutuhkan intervensi negara untuk menata kehidupan keagamaan supaya ajaran pokok dari agama-agama itu tidak dinistai atau dinodai, kurang lebih begitulah. Sehingga kemudian itulah lahir undang-undang itu. Gitu. Nah, persoalannya kan ini kemudian terkait dengan paham keagamaan. Seperti yang paham keagamaan yang seperti apa yang bisa eksis atau diterima, tentu ya tidak ada pilihan lain. Disinilah kemudian mayoritas lalu kemudian punya menentukan. Gitu. Di mana-mana itu kan demokrasi akhirnya kan ujung-ujungnya ya yang mayoritas yang menguasai, ya bukan menghegemoni sih, tapi ya setidak-tidaknya dialah yang menjadi mainstream dari sebuah paham. Dan yang minoritas ya karena dia minoritas maka dia tersisi atau tidak. Nah, dan di sini memang kemudian tadi saya setuju dan di awal saya sudah mengatakan
memang idealnya ada peraturan regulasi yang menjamin keadilan itu. Tapi lagi-lagi regulasi itu juga ujung-ujungnya suara terbanyak juga gitu, yang menentukan kan gitu. Jadi ini seperti lingkaran setan kan gitu. Nah, karenanya kemudian selain regulasi, sementara regulasi belum ideal betul, belum adil betul, katakanlah begitu, maka tidak ada pilihan lain, kita mengandalkan aktor tadi. Tergantung orangnya. Di Wonosobo ada Pak Holik gitu, di Jawa Tengah ada Mas Ganjar, lalu nanti siapa lagi. Jadi aktor juga punya pengaruh di saat regulasi belum ideal betul. Nah, demokrasi pun juga sebenarnya membuka peluang bagi kita, karena kemudian kita bisa menentukan aktor-aktor mana yang dinilai bisa membawa ke arah yang lebih berkeadilan lah, kurang lebih begitu. Tidak teguh kepada ideologi konstitusi. Mengapa demikian? Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang selamat dari amandemen yang juga ada unsur negatifnya itu ada 4 pokok pikiran. Salah satunya tadi yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi menurut saya para penyelenggara negara ini bisa dikatakan hanya ingin menjabat dan menerima duitnya saja. Rasa terhormat, di sini saya bisa berdiri duduk bersama dengan menteri saya. Kebetulan saya anak buah dari Pak Menteri Pak Lukman. Saya dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Saya bagian pelayanan agama Buddha. Mungkin saya ada beberapa item. Kebetulan saya baru pertama kali diundang di acara dari Institut Setara. Di sini berkumpul dari beberapa korban. Saya juga korban double ini. Korban dari bukan pelanggaran, agak dikebiri kebebasan beragama, sama korban kriminal. Meskipun saya kondisi kurang sehat, tapi karena mengingat panitia infonya Pak Menteri bisa hadir, jadi saya harus datang ke sini. Mungkin ada beberapa yang luar biasa, sebesar-besarnya. Tetapi saya salah satu korban kekerasan beragama ketika saya tinggal di daerah Tangerang. Ya, kalau di Nia kami memberikan kebebasan bagi orang-orang yang beragama berbeda dengan kami. Lalu kemudian di Tangerang saya sendiri mengalami kekerasan atas nama agama. Tapi setelah Pak Menteri ada, saya nggak balikinnya selanjutnya. Jadi saya setuju dengan Pak Moderator tadi bahwa karena Bapak bertanya apa hubungan negara dan agama. Saya setuju bahwa seharusnya negara dan agama itu memang di sisi lain, di satu sisi dipisahkan, tetapi dalam satu ikatan, gitu Pak. Karena harapan itu kan juga harus di-maintain, harus dipelihara supaya kemudian orang ada trust, ada kepercayaan di situ apakah memang ada harapan gitu. Tapi juga saya harus sadar bahwa tidak selalu yang terekspos itu positif gitu, bisa justru malah kontraproduktif. Misalnya ini kan tertutup ya, mohon pengadaan pers tidak keluar. Misalnya ketika saya melakukan kunjungan ke Sampang gitu, lalu pas memberitakan, lalu itu juga menimbulkan resistensi yang besar juga gitu. Saya menghadapi keluhan, protes macam-macam dari pihak-pihak yang tidak menghendaki terjadinya rekonsiliasi itu karena mungkin ada kepentingan-kepentingan yang terganggu dan saya tidak tahu. Dan itu macam-macam kepentingannya kan gitu. Doktrin, karena semua agama itu kan juga ada sisi-sisi doktrinnya gitu. Nah,
selalu saja ada yang begitu ekstrim sehingga kemudian berpotensi untuk menjadi persemaian perilaku intoleran itu, menganggap dirinya yang paling benar sebenarnya dan orang lain adalah salah, tadi mengkafir-kafirkan dan seterusnya. Jadi Tuhan ini diperebutkan, padahal Tuhan sendiri kan memang menciptakan kita beragam gitu. Dalam ajaran agama Islam banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa kalau saja Tuhan mau, semua umat manusia di muka bumi ini akan dijadikan satu agama saja, dan itu mudah saja bagi Tuhan gitu. Tuhan kan maha segalanya gitu. Tapi kan poinnya nggak di situ. Justru karena untuk bisa mendatangkan hikmah agar saling berlomba-lomba dalam kebajikan, untuk menguji kamu dan banyak hikmah di balik itu. Nah, persoalannya kita manusia, sebagian kita merasa kita lebih Tuhan daripada Tuhan itu sendiri gitu. Sehingga ketika ada orang lain yang berbeda keyakinan, berbeda agama, seakan-akan itu menyalahi maunya Tuhan, padahal Tuhan maunya begitu, berbeda-beda. Kita diciptakan berbeda-beda sebenarnya. Jadi ada persoalan paham keagamaan yang perlu disempurnakan lah. Dan disinilah peran dari tokoh-tokoh agama. Jadi tentu ini belum menyelesaikan semua, masih banyak. Tapi setidak-tidaknya dalam waktu dekat, kalau tadi pertanyaannya, saya akan mengundang para aktivis, para penggiat kebebasan beragama, berkeyakinan itu untuk kemudian semacam tadi yang saya garis bawahi, peta permasalahannya itu apa. Jadi setidak-tidaknya waktu saya memang tidak banyak. Yang nanti melanjutkan kabinet baru itu setidak-tidaknya dia mulai dengan peta yang sudah relatif jelas lah, sehingga kemudian tinggal melangkah apa saja yang mau Nah, saya setidak-tidaknya waktu yang tersisa ini punya peta permasalahan dalam kehidupan keagamaan warga negara Indonesia. Apa sih masalahnya itu, apa saja? Syukur-syukur dari peta masalah itu ada alternatif solusi. Kira-kira solusinya apa? Yang kaitannya dengan regulasi, yang kaitannya dengan kebijakan para pemangku pemerintah pusat atau pemerintah daerah gitu. Jadi ada dua wilayah yang sifatnya regulasi, baik yang nasional maupun yang undang-undang maksud saya, atau perda-perda itu mana sih yang bermasalah dan solusinya apa, lalu juga kebijakan-kebijakan. Ya, selanjutnya